Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Momen Bung Rifai keok ya, diskakmat oleh Bung Abdul Ghafur Sangaji. Tonton semua, ini ada berita menarik juga nih ya, soal kasus ijazah juga. Bareskrim tetapkan Wagub Babel Heliana tersangka dugaan ijazah palsu. Tonton semua, dari sini kita bisa melihat ya, sebenarnya dari pihak kepolisian itu juga mudah untuk membuktikan apakah seseorang ini mempunyai ijazah asli ataupun palsu gitu ya. Tapi entah kenapa di kasus Pak Jokowi ini sangat lama sekali, berbulan-bulan hingga tahunan juga, ya kan, nggak selesai-selesai. Rakyat masih bingung, sebenarnya asli atau palsu gitu. Malah justru nggak sedikit loh yang mengatakan bahwasanya ijazahnya memang palsu. Terlebih melihat dari foto Pak Jokowi yang sangat berbeda sekali antara foto yang dulu hingga foto yang sekarang. Ya memang kasat mata orang juga kalau misalnya punya foto lawas ya, foto lama dan foto sekarang itu pasti ada perbedaan. Tapi kan tetap terlihat kemiripannya itu sangat terlihat. Apalagi kalau menyoal soal giginya gitu, udah pasti sama lah itu. Giginya, dagu, kumis, ya kan, ini alis, mata, itu sudah sama lah. Polanya itu pasti sama gitu. Kalau satu orang gitu ya. Nah, kalau dua orang ya tentu berbeda gitu. Nah, hal itu pun ya akhirnya dipermasalahkan gitu ya. Tapi sampai hari ini kasus ijazah Pak Jokowi ini sulit untuk bisa diselesaikan. Oke tonton semua, kita lihat videonya. Kamu bisa bayangkan betapa hebatnya polisi ya. Dia bisa menangkap para penjahat hanya dengan sketsa wajah. Dengan mudah mereka bisa menangkap dan meringkus para pejabat hanya dengan bermodalkan sketsa wajah. Tapi ini kepolisian tidak bisa membedakan antara dua foto yang jelas-jelas berbeda. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada ini. Hancur. Anjay, Bareskrim tetapkan Wagub Bangka Belitung jadi tersangka karena dugaan ijazah palsu. Nah, ini baru bener. Karena kalau ada pejabat yang pakai ijazah palsu, kudu dipenjarain. Karena dia telah menipu rakyat untuk dapat jabatan. Kayak dulu tuh, anggota DPRD Lampung Selatan, palsuin ijazah di penjara. Bang Komar juga dulu, di penjara gara-gara pakai ijazah palsu. Emang gitu, kudu dihukum. Soalnya ada tuh, pakai ijazah palsu dari wali kota, gubernur, sampai jadi presiden 2 periode. Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat pasti bakalan jatuh juga. Begitu pula manusia. Sepinter-pinternya manusia bersiasat atau memanipulasi apapun, suatu saat pasti akan ada waktunya dia bakalan kepleset juga. Dahulu kala ada cerita tentang seorang penguasa yang lupa diri dan selalu ngerasa dirinya itu paling hebat. Saking belagunya, dia sampai bilang, kalian hebat kalau bisa ngalahin saya. Itu yang ngomong adalah penguasa yang katanya pengen ngancurin orang yang ngebesarin dia. Nah, penguasa itu kabarnya saat ini lagi sekarat. Sekarat dalam artian bukan soal fisik, tapi soal reputasi politiknya yang udah sekarat. Kekuasaan yang dulu ada di tangannya dan bisa seenaknya dia pakai untuk membungkam lawan politiknya, sekarang mulai hilang. Gua rasa si mantan penguasa ini udah tahu kalau reputasi politiknya lagi sekarat, dan mungkin karena itulah dia nongol ke publik di tengah bencana, bukan ngomongin cara menangani bencana dengan baik dan benar, atau merasakan duka cita, tapi malah ngomongin ijazahnya. Saya mau bertanya kepada Bang Rifai ya. Harus clear ini. Pertanyaan saya begini. Karena ini dibawa ke ranah hukum pidana, hasil penelitian digital itu dianggap adalah delik, tindak pidana. Sehingga Pak Jokowi confirm melaporkan pasal 3235. Kami kemarin di gelar perkara khusus tidak mendapatkan uraian yuridis terkait dengan analisa unsur. Pertanyaan saya ke Bang Rifai, karena Bang Rifai bersama Pak Joko Widodo yang melaporkan pasal 3235, padahal itu basisnya ilmiah. Pertanyaan saya ke Bang Rifai, bisakah kami, tim kuasa hukum dan publik diberikan satu pencerahan hukum, bagaimana menjelaskan unsur-unsur delik yang ada dalam pasal 3235, sehingga kemudian ada keyakinan bahwa ini bukan hasil penelitian ilmiah, tetapi ini adalah suatu tindak pidana. Bisa nggak dijawab, diuraikan unsur-unsur deliknya? Saya pengen dengar. Sebenarnya ini yang menjawab adalah harusnya penyidik atau jaksa. Tapi saya coba jelaskan. Karena apa yang buka pasal 3235? Ya, saya jelaskan ya. Ini colong start ya. Jadi gini. Pada saat mereka melakukan tindakan fitnah atau pencemaran nama baik, itu dilakukan dengan dua cara. Secara lisan di sosial media, makanya ada 27A. Lalu kedua ini yang buat kami menjadi perhatian betul, melakukan atraksi IT ya di tayangan-tayangan IT menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu
dan mengklaim diri sebagai digital forensik, seolah-olah akhirnya disimpulkan ijazah ini punyanya Dul Matno. Hebat betul loh ya. Pak Jokowi yang selama ini merasa kuliah menyelesaikan 5 tahun, menerima dari UGM, tahu-tahu dia bilang, Pak Rifai, ada sebuah kegiatan IT yang bilang ini punya Dul Matno. Saya penasaran. Karena menurut pandangan Pak Jokowi namanya kemajuan teknologi itu bukan untuk memutarbalikkan fakta sesuatu yang benar menjadi salah. Nah, pertanyaannya, mohon maaf, selama ini pemahaman teman-teman, kegiatan ini adalah ijazah asli menjadi palsu. Bukan. Justru kegiatan digital forensiknya bahwa seolah-olah asli dan sah. Itu yang diatur 35. Padahal buat kami tidak, dan ini sudah dikuatkan oleh para ahli. Jadi seperti itu. Berarti pertanyaan saya belum dijawab oleh Bang Rifai ya, terkait dengan unsur delik di dalam pasal 32 dan 35. Saya tadi berharap sebetulnya jangan hanya peristiwanya yang digambarkan, tetapi analisa-analisa yuridisnya itu yang lebih penting. Ya, pasal 32 bunyinya kan begini. Setiap orang dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum, mengubah, menambahkan, mentransmisikan, ya, suatu dokumen elektronik milik pribadi atau milik publik. Itu unsur pidananya harus dijelaskan. Unsur setiap orang itu adalah melekat di situ adalah unsur subjektif. Di dalam ilmu hukum pidana, unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Unsur yang kedua adalah unsur sengaja. Di mana ada kesengajaan untuk melakukan tindak pidana? Di situ nggak ada niat untuk menghina, niat untuk mentransmisikan, untuk mengubah. Dan mereka tidak pernah, mohon maaf, tidak pernah mengubah dokumen elektronik ini. Dokumen elektronik ini yang unggah pertama adalah Dian Sandi. Unsur 32. Nggak pernah memotong, mereka menganalisa. Mereka menganalisa. Dan tidak gini. Dan mereka tidak punya niat. Mereka tidak punya niat. Berarti Bang Rifai tidak memahami unsur delik pasal 32 dan pasal 35 secara ilmu hukum pidana materi. Saya ingin masuk ke pasal 35. Tapi kembali lagi, ini nggak memahami proses hukum. Berarti Bang Rifai nggak memahami unsur delik pasal 32 dan pasal 35. Sebentar. Persidangan lah yang membuka ya. Saya juga nggak mau terpancing, nanti udah ketahuan. Tidak ada hukum itu, karena abang yang melaporkan pasal 32 Bang, kalau nggak terbukti nggak mungkin abang harusnya bisa menguraikan unsur-unsur delik pasal kalau tidak dan terbukti. tidak pernah dilakukan analisa yuridis. Dan yang menaikkan penyidik bukan kami. Penyidik tidak pernah melakukan analisa yuridis. Yang abang gambarkan itu hanyalah suatu peristiwa yang diduga adalah peristiwa hukum. Tetapi ketika kita masukkan dalam penerapan pasal, maka unsur deliknya harus jelas. Abang tidak mampu melakukan analisa unsur delik. Nanti kita pasal 32, pasal 35. Jadi kami semua buka. Tapi faktanya sudah jelas, sudah clear. Saya uraikan juga unsur pasal 35 buat abang kalau abang mau. Jangan kita melakukan seolah ada persidangan di sini. Jadi begini, sebentar, Rifai. Yang buka laporan pasal 32 35, saya mengharapkan abang selaku anggota tim kuasa hukum Pak Joko Widodo mampu memberikan satu analisa yuridis berdasarkan hukum pidana material yang diatur dalam pasal 32 35 sehingga kami teryakinkan. Jangan hasil penelitian ilmiah kemudian dikatakan ini adalah tindak pidana padahal berdasarkan asas legalitas. Ya, nullum delictum nulla poena sine praevilia legi punali, penerapan pasal itu harus sesuai dengan peristiwa hukum yang diduga adalah peristiwa pidana. Kita tunggu apakah kan nggak ada unsur mensreanya di situ. Aduh, teman-teman semua ya, Bung Rifai tak mampu menjawab. Ditanya pasal 32, jawabannya muter-muter katanya kayak gangsing. Ya, Bung Sangaji ini memang cerdas sekali ya. Beliau memahami sekali. Nah, itulah yang harusnya dipelajari juga oleh Bung Rifai gitu ya. Kenapa pasal itu kok bisa dimasukkan gitu untuk menjerat Pak Roy Suryo dan Bang Rismon Sianipar serta Ibu Tifa ya di penjara gitu. Luar biasa hukumannya sampai 12 tahun penjara. Hanya karena apa? Pengen lihat ijazahnya asli atau palsu gitu. Dan perhatikan apa kata Bung Rifai tadi. Ya nanti di pengadilan ya. Jangan sampai hari ini kita seperti kayak di pengadilan gitu. Ya enggak, kan hanya untuk menjelaskan. Agar apa? Agar rakyat itu tercerahkan gitu. Paham gitu ya. Lagian juga Bang Rismon itu bukan mengedit loh. Mengcrop, beda dengan edit. Ya kan, mengcrop itu kan hanya mengambil sisi agar lebih dekat saja itu barang gitu loh. Itu gambar itu biar lebih dekat gitu. Jadi bukan untuk merubah gitu loh. Itu dalam bentuk untuk meneliti gitu. Bos, gimana ini? Ya? Siapa? Hah? Lu, ini kerjaan kamu atau kerjaan penyidik nih? Siap. Hah? Katanya nggak mirip pada fotonya. Nggak Gimana? juga, Bang. Jadi ini pengacara Jokowi. Siap. Jadi lebih kurang, Bang. Dari awal juga kami memang tidak sependapat untuk tunjukkan. Pertama, selain tidak ada hukum acaranya. Kedua, saya melihat ini hanya untuk mengulur-ulur penyidikan aja gitu. Ya. Dan yang ketiga, ditunjukkan pun kami yakin nggak bakal mengubah keadaan. Dan betul. Ya. Kemarin tunjukkan. Itu pun karena etikat baik dari direktur penyidik di reskrim ya. Dan ternyata setelah ditunjukkan juga
keluar dari ruang gelar dua pendapat. Ya. Sebagian mengakui, oh ini asli, ada embossnya, ada watermarknya. Sebagian bilang, wah nggak terlihat. Jadi kembali lagi nggak ada etikat baik gitu kan. Nah di satu sisi ini kan loncat-loncat bang, jadi segi isu. Dulu yang dipersoalkan fotonya harusnya milik Dulmatno. Katanya nggak mirip wajahnya. Benar nggak? Mirip. Sebagian besar masyarakat Indonesia melihat mirip. Tapi kita ikuti bang. Isunya loncat-loncat terus. Dulu tanda tangan apa? Dia bilang ini ijazah Dulmatno. Ya. Bahkan sebelumnya Hari Mulyono dia bilang kan. Ya. Kedua tanda tangan rektor palsu. Seiring waktu berubah lagi isunya. Ya. Sekarang berubah lagi muncul ke foto yang katanya tidak tajam. Ya. Jadi kalau saya lihat memang ini hanya cara bang untuk apa namanya mengulur-ngulur dan memang kami paham kalau tersangka ini mengakui asli artinya apa unsur pidananya penuh. Case close. Nah itu dia kan. Jadi memang mau tidak mau mereka akan menolak dengan segala upaya. Kan tahun 85 lulus. Berarti sudah 40 tahun. Betul. Suatu ijazah 40 tahun harusnya udah mulai kumal dong. Kumal warnanya menguning. Nah, ini katanya masih baru. Benar nggak? Clear. Saya udah lihat dari 2 tahun yang lalu. Dia kumal, ada rayapnya. Di bagian bawah itu sudah kira ada rayap, kena rayap loh bang. Ya. Dan sekali lagi, ini sudah diuji 2 kali oleh lapor bang. Ya. Mereka juga punya sumpah profesi. Ya. Jadi ini kadang-kadang sudah dikuatkan UGM, saksi-saksi yang sudah didengar. Jadi ya, buat saya ini perdebatan yang tidak perlu. Harusnya apa? Bawa aja ke pengadilan nanti biar semua terang-terang. Pertanyaannya, kalau ijazah kita dituduh palsu, biasanya kita langsung marah-marah, langsung keluar. Ini dia, ya kan? Ya. Kok Kenapa dari dulu Jokowi nggak begitu? Langsung secara refleks melakukan manusia, langsung tunjukkan sambil marah-marah. Kenapa? Nah, kita bisa bandingkan dengan ijazah Jokowi. Kita lihat ya. Jing. Ini malu-maluin sih, kelihatan banget KW-nya gitu. Apalagi sih yang dibela oleh UGM. Ayolah. Dari tanda tangan aja kelihatan, itu yang bikin orang baru belajar malsuin tanda tangan itu. Kita lihat, bagian bawah itu diketik teman-teman, itu tahun 92 baru ada, dan itu baru. Paling di Indonesia tahun 97, 96 baru digunakan. Gue yakin sih di zaman Anies, Ganjar Pranowo kuliah di UGM, ya pasti kayak yang di atas juga teman-teman. Belum menggunakan ketikan time new romance teman-teman. Jadi gua ingin ini benar-benar dibongkar. Ayolah UGM jangan melacurkan. Ini sangat banyak alumni UGM, keluarga UGM yang gua yakin mau jujur dan akan membongkar data-data ijazah mungkin bapaknya atau kakeknya atau keluarganya. Ayolah. Kasus ini nggak bisa didiamkan teman-teman. Ini akan berulang dan ini menjadi kebiasaan. Percuma anak terdidik di Indonesia selanjutnya akan merasakan, ya ngapain kuliah, gua nanti beli ijazah aja. Dan kualitas kepemimpinan di negara kita makin hari makin rusak teman-teman. Dan saat itulah gua percaya kalau kasus ini nggak jadi masuk ke meja hijau dan Jokowi diadili seberat-beratnya, kroninya terutama Pratikno, Parcok dan yang mendukung semua kebohongan ini tidak dihukum seberat-beratnya. Gue udah yakin ini akan menjadikan Indonesia bubar teman-teman. Gue lakuin ini karena gue sayang sama bangsa ini teman-teman. Ayolah, gue nggak bakalan berhenti bikin posting dukung Dr. Rismond dan siapapun yang mendukung untuk ini kasus ini terbongkar. Gue nggak akan berhenti. Gue akan selalu bikin VT dan gue akan masuk ke live teman-teman di TikTok. Gue akan bersuara